langsung saja kita mulai. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke. Gimana PR kemarin? Dua udah tak kerjain. Yang satu Yang satu belum. pilihan, pilihan, pernyataan. Wih. Jawabanmu apa? Yang yang pertanyaan nomor satu itu soalnya kan Bentar. poin dua orang karyawan nomor 18 Yang diminta cari gaji karyawan yang B. ya gaji karyawan yang gaji karyawan B ya? Iya, iya. Enggak. Berapa gaji karyawan B? Yang A kan 6 juta. Terus yang B itu dapatnya dari 4% dikali 6 juta. Terus dibagi 6%. Hasilnya 4 juta. Oh, tapi yang ini nomor 17 belum. Yang nomor berapa? 14. 11. 17. Eh, oh iya. Udah Kak. 11. Hasilnya. 17 belum. Kan kemarin PR-nya 4. Oh, alah. Yuh, yuh. Yuk, kita bahas ya. Nah, nomor 17 ini sama dengan soal kita kemarin kasusnya ya. Ada gedung teater. Nah, kemarin ada berapa baris yang mendaftar ini ya. Nah, ada 11 baris. Nah, itu sama-sama ada kolomnya. Nah, terus di sini kasusnya apa? Apabila dalam suatu pertunjukan teater hanya terisi setengah dari total kapasitas dan harga tiket pertunjukannya adalah 30.000 per orang. Total pendapatan dari pertunjukan. Nah, kemarin kan kita udah nyari setengahnya. Berapa setengahnya? Setengahnya 155 itu. Iya, berarti 155 dikali kan setengah Kali dari Heeh. Kan berarti total total apa penontonnya itu adalah 155. Kalau per orang tiketnya 30 ya tinggal kalikan 30.000 dong. Ya kan? Berarti berapa? 5155 kali 3. 155 dikali 3. 5 kali 3, 15, simpan 1. 5 kali 3, 15 tambah 1, 16, simpan 1. 4650. Betul. 4650 Cirolu. 4.650. Oke. Temu. Gampang. Nah, di nomor 18 ini sudah beda soal, beda kasus. Nah, ini untuk kasus dua soal ya. Nah, di sini ada premi asuransi kesehatan. Nah, dua orang karyawan swasta mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan dengan besar premi yang sama. Guna membayar premi asuransi tersebut, karyawan A yang memiliki gaji 6 juta akan dikenakan potongan gaji sebesar 4%. Sedangkan karyawan B dikenakan potongan gaji sebesar 6%.
Nah, berdasarkan informasi tersebut, besar karyawan gaji orangnya yang B. Besar gaji karyawan yang B berapa, Dik? Cara ngitungnya gimana sih itu? 4% terus dikali 6 juta dibagi 6%. Kalau 6 juta aja potongannya 4%. Ya kan? Berarti kalau Iya, iya. kalau gajinya sebesar kalau potongan gajinya sebesar 6%, gajinya berapa gitu loh. 6 juta itu 4%. Kalau bla 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 yang ditanya itu adalah 6%. Nah, berarti kita nyari X-nya ini. Berarti gimana cara nyari nih? Menggunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi premi asuransi karyawan A sama dengan premi asuransi karyawan B. Nah, mau perbandingan biasa sih ini. Jadi kan karyawan A itu sama dengan ya B. Kan sama. Nah, kalau yang karyawan A tadi 4% dikali 6 juta. Nah, Kalau karyawan yang B, 6% dikali X. Anggap saja X gajinya B. Nah, berarti cara nyarinya X gimana? 6-nya dipindah. Nah, Wah, betul. Cara nyari X adalah 6-nya yang dipindah. Berarti 4% kali 6 juta. Berarti persennya kita coret dulu biar nggak ada persennya. Dicoret 2 ya. Nah, habis itu tinggal berapa? 4 kali 6. 24. Eh, 24. Atau persennya nggak usah sih. 200, Coret, nanti 240. coret sama ininya aja persennya 6%. Biar nggak bingung. Saya 4% dikalikan 6 JT per 6%. Ya kan? Dari kali jadi bagi Iya, kalau dipindah. Nah, berarti persennya kita coret masing-masing. Nah, habis itu 6 sama 6. Boleh kan? Coret iya. 6 sama 6. Berarti tinggal 1 juta. Nah, berarti 4 kali 1 juta adalah X-nya 4. berapa? Nah, berarti X-nya adalah 4 juta. Nah, berarti gajinya yang B adalah 4 juta rupiah. Berarti kamu benar nggak jawabanmu? Benar, benar. Benar. Oke, berarti udah tahu ya caranya ya. Preminya sama. Jadi di situ titikannya preminya sama. Oke, lanjut. Kasus nomor 19, pernyataan yang tepat berkaitan dengan informasi tersebut adalah, nah berarti kalau pernyataan yang tepat, berarti optionnya pilih salah satu yang benar. Berarti kamu harus coba-coba yang A sampai E itu yang salah yang mana gitu. Sisa gaji karyawan A setelah dipotong premi asuransi adalah 5.670.000. Itu dipotong, eh, 6, yang A kan 6 juta. Nah, Dipotong 4% berarti. Apa berapa berarti persen? berarti kan Prime ini belum ditentukan. Belum tahu. premi asuransi adalah 5 juta. Berarti ya tinggal dikurang no. Kan tadi gajinya yang itu kan 6 juta. 6 juta dikurangi premi asuransi nih. Itu adalah hasil pengurangannya itu tadi.
Premi asuransi karyawan A berapa? Besar premi, jadi cara nyari besar premi adalah besar premi. Nah, cara nyari besar premi adalah persentase premi asuransi karyawan A dikali gaji karyawan A. Nah, jadi persentasenya, persentase apa preminya? Dapat berapa persen tadi dikalikan gaji. Nah, berarti kalau ngitung A berarti gimana? Berarti kan A tadi kan preminya dia dapat 4 juta, 4%. Mm, 4% dikali gajinya dia berapa tadi? 6 juta. 6 juta. Nah, berarti berapa? 6 juta tak tadi 00 aja deh biar. Berarti berapa? Jadi ini 4% ini dijadiin 4 per 100. Ya, boleh langsung coret juga boleh. Coret 2 aja. Berarti 4 kali 6 adalah 24. 240. Nya tambah 4. Berarti berarti besar prime ini berapa? 240 kan potongannya. Nah, berarti sisa gaji karyawan berapa kalau udah dipotong buat bayar premi asuransi nih? lima Berarti juta 760. emang udah hitung tah? Udah, aku sempat ngitung. Oh ya, berarti bener ya. Berarti kalau ngitung sisa karyawan A itu adalah 6 juta dikurangi dua dua ratus ratus empat puluh empat puluh. Seret. Nol, 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 10 kurangi 4 6 9 ya ini jadinya. Berarti 9 kurangi 2 7. Ini jadi pinjam 1 jadi 5. 5 7 6. Oke, berarti ini salah ya. Ini kan 5 salah. 6 7. Berarti salah. Oke, lanjut. Yang B, coba kamu hitung berapa dia? Preminya, besar preminya dulu. Oh, beda ya. Enggak. Besar premi beda dong. Preminya tadi kan sama ya? Ya kan? Sama. Tadi kan nih, Iya. dengan besar Heeh. premi yang sama. Berarti ini premi A, besar premi A dan B. Oke, berarti nggak usah dihitung lagi, tinggal dikurangin. Ini A dan B, preminya sama dia. Karena pernyataan di sini preminya sama. Berarti besar sisa yang B berapa? Berarti gajinya kan tadi kita hitung bisa berapa tadi gajinya? 4 juta dikurangi 240. Ke 3760 benar enggak? Ini ya, berarti 6, 9 kurangi 2, 7, 37, 60 ya. Iya. 376. Berarti ini salah ya. Hmm, Terus, premi asuransi karyawan A dan B masing-masing 230, bener nggak? salah, salah. Salah, 280. karena tadi harusnya 240. Total gaji karyawan A dan B setelah dipotong premi asuransi adalah 9.520. Berarti ini sama ini ditambah. 5 juta 7. Oh, ditambah 3, 3, ini tadi kurang 0. 3.760. Nol, nol. 9. Oh, bener ya? Kok tak kurang tuh? Berarti berapa, Dek? 9520 bener. Oh, benar.
9.520. Berarti D ya jawabannya ya. Kenapa sih yang E salah, Dek? Selisih gaji karyawan A dan B sebelum dipotong premi asuransi adalah 1.500.000. Kenapa salah? Sebelum dipotong loh ya. Berarti kalau sebelum dipotong ya 6 juta kurangi 4 juta. Jadi Iya, berapa? 4 juta. 6 juta kurangi 4 juta. 2. Nah, berarti seharusnya gajinya selisih gaji karyawan A dan B itu 2 juta, bukan 2 juta. 1.500.000. Satu. Oke, betul. Lanjut. Hmm. Nah, ini di sini ada soal cerita dengan tabel lagi. Nah, di sini ada data-data jumlah penduduk dan luas wilayah. Coba kita baca dulu ini apa nih. Transmigrasi ke Pulau Kalimantan. Transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah ketidakmerataan persebaran penduduk dan pembangunan di wilayah Indonesia. Program transmigrasi sendiri merupakan upaya untuk memindahkan penduduk dari wilayah yang kepadatan penduduknya tinggi ke wilayah yang lebih rendah kepadatannya. Dengan demikian, data kependudukan menjadi salah satu faktor pertimbangan utama dalam program transmigrasi. Salah satu wilayah yang diprioritaskan menjadi wilayah tujuan transmigrasi adalah Pulau Kalimantan yang memiliki kepadatan penduduk cukup rendah. Nah, berarti di sini Kalimantan tuh cukup, oh Kalimantan semua. Terus, kepadatan penduduk itu sendiri merupakan hasil bagi antara jumlah penduduk, ya kalau ngitung kepadatan, nah itu hasil bagi jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Berikut kondisi 2019. Berdasarkan data tersebut, provinsi di Pulau Kalimantan yang akan diprioritaskan untuk menjadi tujuan transmigrasi. Ngitungnya gimana, Dek? Di sini dapat kita ketahui bahwa kita dapat rumus kepadatan penduduk adalah hasil bagi antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Berarti kita bisa tahu rumusnya apa? Jumlah penduduk dibagi untuk Kepadatan, luas wilayah. ya, jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Berarti kamu harus ngitung satu-satu kepadatannya. Cari kepadatan yang paling paling apa? Kecil. Cari kepadatan yang paling kecil. Biar orang-orang Nah, dapat transmigrasi ke situ. nek dilihat secara angka Kalimantan Utara ya. Kalau maksudnya kalau nggak dihitung. Iya, tapi kan kita nggak tahu. Hmm. Coba hitung dulu. Kan terhadap luas wilayah juga. Kan itu luas wilayah utara paling kecil ya. Kalau luas wilayah paling besar itu ya itu yang 100. Eh, iya yang 150. Kalimantan Tengah. Dua kali lipatnya istilahnya. Dua kali lipatnya Kalimantan Utara. Berarti kalau ngitung Kalimantan Utara kepadatan penduduknya berapa? 0. 7 742,245 dibagi 75,467. Berapa? 0, Nah, kok 0, koma? Orang 742 dibagi 75.000 kok. 9. 9. Kamu cari dulu. Anggap saja, anggap saja itu 742.000 dibagi 75.000. 742 bagi 75 berapa? Anggap saja kita tidak melihat angka belakangnya yang ruwet. Jadi kamu tinggal caranya adalah memporogapitkan membagi 742 dibagi 75.
Nah, di sini kan 74 bagi 75 nggak bisa. Diambillah 700. Hmm. 700 bagi 75 berapa? Yang mendekati. 742 bagi 75 yang mendekati. 75 kali berapa? 75 kalau Eh, kali 10, 750. Berarti bawahnya 10. Berapa? 9. Coba kalau 9 ya. Kita coba dulu 9. 5. 5 kali 9, 45. 55. 9 kali 7 berapa? 63. 63 tambah 4, 6. 7. Oke, betul. 9 ya berarti. 9 sini 6, 7, 5. Nah, 2 kurangin 5 berapa, Dek? 12 kurangin 5. 5. 7 kan? Sini jadi 3. Terus Nah, sini jadi 6. Tambah 1 jadi 13. 13 kurangi 7 adalah 6. Nah, 670. Nah, berarti kan ini tambahi koma. 9 koma udahan. 9 koma. Tadi kalau dikalikan 9, 675. Berarti sekarang kalikan 8. Nah, berarti hasilnya adalah sekitar 9,8 jiwa. Ya, kepadatannya per wilayahnya, per kilometer kuadrat. Sekarang kami hitung yang Kalimantan Barat. Coba berapa kepadatan penduduknya untuk Kalimantan Barat. Berarti dia 5 juta, anggap saja 5 juta gitu aja deh. Kalau mau Morogabet. No kalkulator. Karena besok tidak pakai kalkulator. 5. Berlatih menghitung dengan tangan. Berarti berapa nih? 5 juta ya. 5 juta anggap saja 3 angka di sini kita coret ya. 3 angka di belakang kita coret kayak ini tadi. Kan ini kita coret tadi. Berarti kita hitungnya adalah 5.000 dia dibagi 147. Berapa dia? Yang mendekati. Kalau kali 10, kali 10. Satu ya. 506 dikali bagi 147 berapa? 506 bagi 147. 147 kali berapa? Jawabannya sekitar 500. Iya. Kalau kali 2 itu sekitar 300-an. Kalau kali 3 coba berapa? 147 kali 3. 7 kali 3, 21. 4 kali 3, 12. Eh, Tambah 2, 12. 14. Nyimpen Heeh. 1, 4. Oh ya, sekitar 3 ya berarti ya. Berarti 3. Berarti 3. Nah, berarti bawahnya berapa? 4, 4, 1. Dikurangin 5. 10 kurangi 4 adalah 6. 9. Nah, 3 berapa ini? Masih bisa ya. Berarti 147 kali berapa? Hasilnya sekitar 659. Jadi kalau kali 3 itu 441. Mungkinan kali 4 deh kalau nggak salah. Coba ya, 7 kali 4 adalah berapa? 7 kali 4. Hmm. 28. Ayo Delapan. perkaliannya diasah lagi. 4 kali 4, 16. 16 tambah 2, 18. Nyimpen 1. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Nah, 5, 8, 8. Oke, mendekati ya. Karena kalau kali 5 nanti 500-an lebih. 6, 600-an lebih maksudnya. Oh, ya kan? Berarti ini 4 ya. Coba, kalau 5 kok kayaknya mendekati juga ya. 147 kali 5. 5 nyimpen 3, 20 tambah 3, 23. Oh, 700-an. Berarti salah. Berarti ini 4, 3, 4. 5, 8, 8 dikurangi 1,
Nah, 15 kurangi 8 adalah 7. 710. Nah, berarti sekitar 34,4. Ya, ini berarti kalikan 4 lagi. Karena kalau kalikan 5, 735. Berarti ini jawabannya adalah 34,4 jiwa. Jiwa per kilometer kuadrat. Sekarang kamu cari yang timur. Eh. Cari yang timur. Kalian belajar perkalian pembagian. Kalimantan Timur berarti Dua, 3.700. dua, dua, Dua berapa? dua, bentar. Perkiraan aja nggak apa-apa. Jawaban berapa? Dua berapa? Berarti kita ambil yang belakang kita coret seperti biasa, nggak butuh. Kita hanya butuh perkiraannya saja. Adalah 3.721 dibagi 127. Benar, dua ya. Dua kali 127 berapa memangnya? 354. 354. Iya kah? 7 kali 2, 14. Dua lima empat. Nah, lah makanya itu kok ini banget, mendekati banget. Kali dua, nek kali tiga berapa memangnya? Satu, nyimpan dua, enam, tujuh, delapan. Oh, 381 ya, bener. Kalau kali tiga itu 381, berarti kita gunain dua. Berarti jawabannya berapa tadi? 254 ya. Dikurangi. Dua kurangi empat, nyimpan. Minjem. Jadi 6, ini jadi 12. 12 kurangi 4 adalah 8. Terus berarti 6 kurangi 5 adalah 1. 3 kurangi 2, 1. Nah, 118 tambah satunya diturunkan yang terakhir, berarti 1181. 1181 dibagi 2127, berarti 2, berapa nih? Belum koma ya ini. Berarti 2 berapa ini? 127 kali 10 itu 1270. Berarti bawahnya 10 ya. 127 kali 9. Ya kan? Berapa? 127 kali 9. 9 kali 7, 6. 63. 3, nyimpen 6. 9 kali 2, 18. 18 tambah 6 adalah 24. 24. Nyimpen 2. 9 kali 1, 9. 9 tambah 2, 11. 1143. Pas Ya. banget ya. Pas, berarti 29. Dikurangi. Sini 7. 11 kurangi 3, 7. Ini dipinjam udah jadi 7. 7 kurangi 4, 3. Nah, barulah kamu tambahin 0 atas koma. Ya, jadi 29 koma jawabannya. 29 koma berapa? Dibagi berapa tadi? 127. Berarti kalau kali 2 ya. Oh, kali 2. Berarti 29,2 ya. Kalau kali 2 kan tadi 254. Oke, berarti 29,2 juta per jiwa per km. Juta jiwa per km kuadrat. Terus yang selatan. Berarti ini paling aman utara semua sini. Hmm. 4, 2, 4, 4.
Kita hitung aja karena nanti ada Ya, kasus yang sama paling. Kalimantan Selatan berapa? bentar. Untuk Kalimantan Selatan adalah 4.244,096 dibagi 38,744. Berapa tuh? Ya, seperti biasa yang paling belakang corak semua 3. Berarti tinggal 4.244 dibagi 38. Nah, kan kecil tuh ini. 424 bagi 38 berapa? Hmm, 38 kali berapa? Jawabannya mendekati 400-an. Berapa tuh? 424 bagi 38. 38 kali 10. 38. 38. 42 dulu bagi 38 kan bisa. 42 bagi 38 1. tuh. Habis itu 1 kali 38 ya 38. Dikurangi. Nah, 2 kurangi 8. Nyimpan 11. Terus berarti 12 kurangi 8. 4 ya. 4. Turunkan 4 lagi. Nah, berarti 1. Oh, oh, oh. Oh, berarti ini karena menurunkan 1 adalah kita tambahin 0 dulu. Ya kan? Hmm. Kan 10 kali 38 tadi ini bisa 380 di sini. Nah, terus kita turunkan 4. Nah, berarti habis itu kita bagikan lagi. 4 bagi 4 2 4 4 bagi 38. Berarti berapa itu? Kok satu? Cuk, bisa satu ya? 4244 dibagi 38. Oh, kok beda? 4244. Tak coba di kalkulator dulu. Aku ngecek dulu ya. 4244,096 dibagi 38,744. 9 kayaknya. Oi? Harusnya depannya 9. Oh, iya bener. 9. Karena kalau kita coret tadi kan kayaknya kan nggak boleh ya. Karena kalau kita bagi 4244 bagi 38 itu jadinya harusnya 111. Nah, karena kita tadi mencari kita coret belakangnya, harusnya kita bulatkan juga ya. Nah, ini kan jadinya 7. Harusnya ini 7 tadi bulatnya ke atas. Nah, harusnya jadi kita bagi 9 tadi. Bagi 39. Kalau sebelumnya, kenapa nggak dibulatkan? Karena semuanya di bawah 5. Nah, kita nggak sadar tadi. Ini semua kan di bawah 5 belakangnya. Yang kita coret. Nih, ini semua belakang 5, jadi nggak ngaruh. Karena ini di atas 5, berarti kita bulatkan ke 9. Nah, kita bulatkan ke 9. Makanya, di sini berarti jadinya berapa? Di sini jadinya 39. Berarti
Lah, nah berarti ini 12 kurangi 9 adalah 3. 3, 4, 4. Nah, baru kalau menurunkan 2 seperti ini ya. Menurunkan 2 seperti ini harus tambahin 0 dulu. Kalau menurunkan 1 nggak usah. Nah, berarti 1 kosong. Nah, barulah ini 3, 4, 4 bagi 39 itu yang mendekati adalah 8 ya. 8,8. Nah, berarti 8 9 kalau 3 kali 8 berapa? 3, 1, 2. Berarti kalau dikurang adalah ini baru 3. 108,8. Karena kalau kali 8 lagi ini 312. Ya, benar ya. Masih 8. Berarti jawabannya adalah 108,8. Kalau kita bagikan asli 4.244.096 rupiah dibagi 38.744 rupiah itu hasilnya 109,54. Nah, ini kan mendekati 109 juga ini kalau mendekati ya. Bisa ditulis 109 juta per kilometer kuadrat. Nah, intinya seperti itulah. Karena kita pengennya tanpa kalkulator ya seperti itu jawabannya. Kalau spesifik banget kan pakai kalkulator. Tapi karena menghitungnya kita pakai manual, ya udah cari aja yang mendekati. Nah, berarti Kalimantan Selatan padat banget, 100 paling padat sejauh ini. Nah, berarti terus Kalimantan Tengah, coba deh terakhir berapa? Pakai hitung manual. Berarti Kalimantan Tengah adalah 2.714.859 dibagi 153,564. Nah, ini di atas 5 semua ya. Jadi kita bulatkan. Nah, ini kita bulatkan sebelum kita coret. Karena ini belakangnya 8 sama 5. Berarti ke atas. Berarti ini jadi 5. Ini jadi 4. Kalau mau kita coret. Nah, berarti 2.715 dibagi 154. Nah, caranya gimana? Ambil 3 angka di pembaginya. Hmm, berarti 271 dibagi eh, 154. Berarti kan 1 yang bisa ya. 1 kali 154 ya 154. Dikurangin. Berarti 11 kurangi 4. 7. Ini udah diambil, tadi tinggal 6. Berarti 6 kurang 5, 1. 2 kurang 1, 1. Nah, 117 bagi 154 masih belum bisa. Kita turunkan 5-nya. Nah, berarti 1175 bagi 154 yang mendekati berapa, Dek? Berapa nih? Kalau kali 10 kan 154 berarti 1540. Berarti bawahnya 10 berapa? Kalau 9 5 jawabnya. 5, 5 kurang. Berarti berapa? Kira-kira 154 kali 8 ya, coba. 2, nyimpen 3. 8 kali 5, 40. 44, 12. Kelebihan, berarti bawahnya pas berarti. 7 ya berarti. Berarti 154 kali 7, berapa dia? 28, nyimpen 2. 7 kali 5, 35. 35 tambah 2, 37. Nyimpen 3, 10. Berarti 10, 7, 8. Ya, berarti sini kita isi 7. Nah, dikurangin. Kalau kita kurangin, 15 kurangi 8 adalah 7. Nah, ini 6. Minjem sini jadi 16. 16 kurangi 7. 16 kurangi 7 adalah 9. Nah, karena 97 nggak bisa, kita tambahin 0 atas koma. Tambah koma.
970 dibagi 154 berapa? Tadi kalau dikali 7 adalah 1078. Berarti dikali bawahnya pas 6. Nah, Nah, 6 kali 157. Pasti dia di bawah 9, di bawah 1078. 4 tambah 2, 32, 9. Nah, bener kan? 9, 2, 4. Nah, berarti segituan ya. Berarti kita hitungnya cuma belakangnya koma satu aja. Berarti hasilnya adalah berapa? 17,6 juta per kilometer kuadrat. Oke, berarti paling mana yang paling padat? Yang paling padat itu kok Kalimantan Selatan dan yang paling rendah itu adalah utara. utara. Sesuai dengan prediksi kamu yang awal tadi, utara. Betul. Oke, nih, kamu kerjakan dulu nomor 21 ini. Ya, sebuah film berdurasi 1 jam 25 menit 15 detik disimpan pada sebuah CD yang memiliki laju cetak informasi 20.000 data per detik. Jika diketahui setiap data terdiri 48 bit, kapasitas penyimpanan yang terpakai pada CD tersebut sebesar. Nah, kalau diketahui 1 byte itu 8 bit. Berarti kapasitas penyimpanannya berapa itu? Kan di sini per detik ya. Nah, karena di sini per detik laju cetaknya, datanya. Nah, berarti 1 jam 25 detik, 15 detik itu berapa detik totalnya? Yuk, kamu hitung. 1 jam 25 menit, terus 15 detik. Kalau di total berapa detik ini? 1 jam berapa detik? 60, 60 ya? Ngawur. Eh, 120. 1 jam 120 detik, cepet amat. Ayo kemarin Ya, gimana? 1 menit berapa detik? 60. Nah, ya 1 menit 60 detik itu benar. Nah, berarti ini 25 dikalikan 60. Nah, jawabannya berapa? Nah, lalu kalau sayang 1 jam, kalau 1 jam itu berapa menit 1 jam? 1 jam berapa menit? Eh, Ya, 100, 120. 1 jam berapa menit? 1 jam berapa menit? Kok bingung gitu? Wong udah setiap harinya lihat jam kok. 1 jam berapa menit? Aku tanya menit bukan detik. 60 menit. 60 atau Nah, 120? 60. Oh, Dia tadi SGI 120 menit. 60 menit. Jadi 1 jam. 1 jam itu 60 menit. Ya. Kalau 1 jamnya aja 60 menit. Sedangkan 1 menitnya adalah 60 detik. Berarti tinggal ini jadikan detik. 60 menit jadikan detik. Berarti ya dikali berapa? 1 menit 60 detik tadi toh. Nah, berarti tinggal Hmm, dikali 60. Oh, ya. Itu loh. 1.200. Kok 1.200? 6 kali 6 kok 1.200 sih. 6 kali 6 loh Ya, ini. Bukan 6 kali 2. 8. 6 kali 6 berapa?
Empat kali empat ini. Hayu, hayu. Berapa? Ayo, cuma kalikan. Tiga, Tiga. tiga enam, tiga enam. Nah, astaga. 36, tinggal tambahin nolnya 2. Berarti 1 jam itu Enam, 3.000. tujuh, sembilan, delapan. Nah, 3.600 detik. Mana ada kamu jawab tadi 1 jam 120 detik. Itu sama dengan 1 jam 2 menit. Kalau 120 detik ya. 1 jam masa ada menit. Nah, jadi 1 jam itu diingat-ingat 3.600 detik. Jadi seperti perputaran satu lingkaran 360 tinggal tambah 0 ya. 360 tambah 0 3.600 detik. Gitu ngapalinnya. Nah, sekarang 60 kali 25. Kan kita harus mengkonversi 25 menit itu berapa detik. Berarti 25 dikalikan 60. Berapa? Kamu hitung dulu, habis itu tambah. Kabarin kalau udah dihitung. 1.500. Berapa? 1.500. 25 kali 60 ya? Betul. 1.500. Tinggal ditambah, Dek. Kamu tambah totalnya berapa? Ini soalnya lumayan bagus sih. Ini aku ambilkan dari ruang guru. 5.115. Berapa? Eh, bener enggak? 5.115. Iya, betul. Berarti 5.115 detik. Nah, habis itu gimana? Jadi satu film itu adalah 5.115 detik. Padahal laju cetaknya, ya laju cetak informasinya itu 20.000. sebesar 20.000 data per detik. Sedangkan satu data itu 48 bit, satu bit, satu byte, 8 bit. Nah, berarti kapasitas penyimpanannya gimana? Berarti dua tinggal puluh ribu dikalikan dikalikan 20.000 dan dikalikan empat Empat delapan. delapan ya. Jadi rumusnya, rumus kapasitas penyimpanan, kapasitas penyimpanan adalah durasi film, durasi film kamu kalikan dengan laju cetak. Nah, setelah kalikan laju cetak, dikalikan lagi dengan jumlah bit per data. Jumlah bit per data. Nah, berarti berapa durasi filmnya? 5.115 detik dikali laju cetaknya 20.000 data per detik. Nah, di sini ya, di teks. Lalu kali jumlah bit per data. Berarti berapa? Jumlah bitnya kan 48 nih. 48 bit.
48 bit per data. Oke, yo, let's go, hitung. Ini jadinya nanti bit ya satuannya, karena ini kan detik sama detik dicoret. Data sama data dicoret. Nah, nanti satuannya tinggal bit ini. Kamu kalikan 5115 kali 2 kali 48 berapa? Coba. Kalau udah kabarin berapa? Puluh, 230. Berapa, Dek? 102, 102. 30. Oh, ini kok itu kamu baru kalikan 5112 kali 2 toh? Iya, 120. 230. Oh, 230. Ya, ini belum tak cek ya. Berarti 102 30 tambahin nolnya 4 ya di belakangnya tadi. Wah, dikali 48 berapa? Emang iya tah 5112 kali 2. Enggak, Nak. 2 kali 2 jam 4. 511. Sorry, sorry. 5115 kok 5112. 0 nyimpen 1 3 2. Betul. Lanjut, lanjut. Berarti 102.300.000 rupiah kali 48 bit. Yo, coba berapa hitung. Tinggal 100.023 kali 48 aja. Nolnya nanti tambahkan. Hitung hitung ininya dulu, angka utamanya. Oh, udah habis. Soalnya sudah habis. Ya. Getting stronger. 49. 49. Berapa? 4900. 4904. 00. Nolnya 2 kali. 00 terus 4. 49004. Oke, coba kita cek. Berarti tinggal tambahin nolnya ini ya, nolnya 5 ya. Nah, 4 miliar. Ya kah? Coba berarti tadi 10 23 bakal 48. 4 cuma 2, 16 juga 18, 8, 12, 1, 9, 0, 4. 4, 0. Oi, 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 oi. Keliru satu angka ya. 49104 nggak sih? Kamu keliru satu satu ini kah? Ya kan?
8 tambah 2 10 loh. Nyimpen satu loh ya. Ya kan? Salah kan? Oke. Nah, berarti ini 4.910.400.000 bit. Nah, habis itu kan di sini di optionnya adalah memakai MB. Nah, berarti kalau MB berarti apa satuannya apa? Satuannya MB. Berarti bit jadi MB ya intinya. Jadi bit jadikan ke byte, jadikan MB. Nah, jadi MB itu megabyte ya kalau kamu belum pernah dengar, Hmm. MB itu megabyte. Nah, jadi kita harus jadikan bit ke byte dulu. Nah, berarti gimana? Kalau satu byte itu 8 bit, berarti kalau nyari satu bit berapa? 8 di bagi apa dikali dibagi. Satu. Satu byte itu adalah 8 bit. Berarti kalau nyari satu bit, itu ya berarti kan 8-nya dipindah cross kanan, cross kiri toh. Hmm. Berarti kalau nyari satu bit, 8-nya dipindah. Berarti satu per Hmm. 8. Nah, berarti satu bit adalah satu per 8 byte. Nah, berarti ini tinggal dikali satu per 8. Satu per 8 apa? Byte. Ya, Byte per bit. Nah, berarti habis itu yang bit kita cari. Nah, jadi satu bit itu satu per 8. Berarti 491 kali satu per 8. 49104. Bagi 8 ya. Yuk kita bagi sama-sama karena ini cukup cukup sulit. 49104 kita ambil angkanya dulu dibagi 8. 49 bagi 8. 8 kali berapa yang mendekati 49? 8 kali 5 40. 8 kali 6. 8 kali 6 ya. 8 kali 6 berapa coba? aku 8 kali 6 adalah 48. 48, betul. Nah, tinggal dikurang. Nah, berarti 49 kurang 48, 1. Turunkan lagi 1. 11 bagi 8, ya cuma bisa 1. Nah, berarti 1 kali 8, 8. Tinggal dikurangkan lagi. 11 kurang 8 berapa? 3. Nah, Nolnya turunkan. 0. 30 bagi 8 adalah berapa? 8 kali 8 kali 6 tadi 48. 8 kali 5 40. 8 kali 4 32. 8 kali 3 24. Berarti 3 ya. Yang mendekati 24. Terus dikurangin 6. Tet 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 tet. 4. 64 bagi 8 berapa, Dek? Udah pas nih. 64 bagi 8 adalah eh, berapa? 8 kali berapa? Cobaannya 8 64. 8 kali 5 tadi berapa? Hah? 4 kali 4 8. Oi oi oi. 8 8. 8 kali 8. Lah lah lah. Piye iki? Eh. Oh, gimana, Dek? 64 bagi 8 8 berapa? 8. 8. Nah, betul.
Berarti kan udah habis nih, ini habis bener. Ya, berarti hasilnya adalah 6138. 6138 ditambahin nolnya berapa ini di belakang? 5. Nah, berarti berapa ini? 613 juta 800 ribu rupiah. Itu byte ya. Ingat, ini byte satuannya. Tapi di option tadi diubah jadi megabyte. Nah, megabyte satu satu megabyte itu berapa byte? 1 megabyte berapa byte? Berapa? 16. Kok 16? Enggak. Lebih Kayak besar megabyte. kayak ini tuh loh, kayak 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 tangga itu loh, Dek. Kayak ini loh. Kayak yang ini tangga-tangga itu loh. Kayak kan kayak kilometer itu loh. Anggap saja Oh, kilobyte, 80 berarti. hektobyte, gigabyte, byte, terus kilometer, desibyte, centibyte. Nah, kalau byte terus milibyte. Se. Eh, kilometer, desimeter, sentimeter. Nah, terakhir milibyte. Nah, berarti kalau MB kok MB. Nah, berarti kalau byte ke MB berapa? Eh, Dua. lah kok malah ini? Naik apa Loh, turun? lah kok malah turun sih? Lah kok malah gede banget? Naik naik jadi jadinya tambahin nol. Satu byte berapa MB? Oh, apa nggak boleh buat kayak gini ya? Ini aku cuma tak kirain sama dengan kilometer, kilobyte, hektobyte gitu. Hektobyte. Coba aku cari. Byte ke MB itu berapa? 1 megabyte berapa byte? Ya, Ambil 1 juta. 1 juta, Dek. Ya. Nah, berarti ternyata tidak memakai tangga seperti ini ya. Ternyata beda. Ternyata bukan ukuran-ukuran yang bisa dihitung dengan seperti itu. Ternyata satu satu MB. Nah, kalau tak cari itu adalah 1 juta 1 juta byte. Nah, berarti kalau byte ke MB ya tinggal dikurangin berapa? Berarti kalau naik berarti dikurangi nolnya berapa? 1 juta itu nolnya berapa? 6. Nah, berarti dikurangi 6. 10 pangkat 6. Ya, dikurangi 1 juta. Berarti mundur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti pas komanya di sini. Berarti adalah 3. 613,8 MB. Ya, jadi gitu. Jawabannya yang nah B gitu. Oke. Nah, jadi harus bisa membagi juga ya seperti ini. Agak rumit ya ini ternyata tak kira tinggal dikalikan per detiknya toh. Ternyata harus diubah-ubah. Bit jadi byte, byte Iya. jadi MB. Ya. Ya kalau kita tahu 1 megabyte itu 1 juta byte. Kalau nggak tahu, kalau nggak tahu ya bisa aja sih karena ini 6138. 6138 kalau di sini kan angkanya cuma ada satu. Ya, ya, ya. Yang penting kita bisa tahu apa tadi merubah merubah bit menjadi byte tadi yang paling ini, yang paling mikir. Merubah bit menjadi byte itu adalah dikalikan 1/8.
ya. Jadi ya dari pernyataan ini kita bisa cari tahu kalau 1 bit itu 1/8 byte. Itu. Jadi kita bisa tahu, ya. Oke, paham tak? Agak mikir sih. Lama juga kita ngerjain ini. Oke, lanjut ya. Anggap saja sudah paham. Tinggal kali-kali tuh sebenarnya tadi. Kita cuma menggunakan kali-kali sebenarnya. Coba ngitung ke semua ke detik, dikalikan laju cetak sama jumlah bit per byte-nya berapa, jumlah bit per datanya berapa, terus tinggal diubah ke byte. Gitu, Pak. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada soal apa ini? Nomor halaman. Nada sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku miliknya mulai dari halaman 100 sampai halaman 200. Jika jumlah nomor halaman yang didapatkan Nada 15.300, pernyataan yang tepat. Gimana ini berarti? Dicari satu-satu berarti pernyataan. Dia ngitung dari halaman 100 sampai 200. Itu terus berarti 100 dijumlahkan terus ya. Berarti itu 100 sampai 101, 102, 103, 104, 105 sampai 200. Ya, nada menghitung halaman 150 sebanyak 2 kali. Berarti ini kelebihan. Berarti kita harus menghitung jumlah nomor halaman yang asli dari 100 sampai 200 itu berapa, ya kan? Berapa menurutmu? Yo, berapa dek? Caranya gimana ya menurutmu? Memakai rumus barisan ya. Mungkin kita belum pernah membahas materi ini karena kita kemarin cuma bahas eksponen sama aljabar. Kita belum sampai membahas rumus barisan ya. Ini kita menggunakan barisan ya, barisan aritmatik. Nah, kita kemarin juga membahas soal barisan tapi cuma yang pola-pola bilangan. Yang cuma pola bilangan. Nah, sekarang kita membahas cara mencari jumlah halaman dari 100 sampai 200 itu berapa. Nah, memakai rumus lebih cepat. Nah, di sini halaman pertama atau yang biasa kita sebut suku pertama A ya, A atau U1 adalah 100. Ya, kamu nanti bisa buka materinya. Nah, lalu 200 itu apanya sih? Suku terakhir. Nah, kalau suku terakhir biasanya kita menyebutkannya adalah UN. UN itu suku terakhir, ya, adalah Hmm. 200. Nah, jadi A tadi bisa disebut U1 atau bisa disebut A juga. Nah, UN adalah suku terakhir. Nah, suku terakhirnya berapa? 200. Nah, lalu jika jumlah nomor halaman yang didapatkan nada. Nah, jadi eh di sini S itu jumlah seluruh halaman yang didapatkan nada. Nah, dia kalau jumlahkan sendiri walaupun keliru adalah 15 15.300 ya, jumlah halaman. Nah, berarti di sini kita cari N-nya 100 ke 200. Nah, berarti berapa? 100 ke 200 berarti N-nya adalah banyaknya halaman berapa berarti? Kalau 100 sampai 200. 100, 100. 101 ya. Kan 200-nya Oh, dihitung. 101 halaman. Karena 100 sampai 200. Bukan bukan 101 sampai 200 ya. Berarti 101 halaman. Nah,
Kalau kamu menulis soal seperti ini, rumusnya adalah menggunakan nih SN ya. Jadi SN itu adalah N per 2 kali A plus UN. Nah, ini rumus eh, deret aritmatik. Hmm. Berarti rumusnya N per 2 kali A plus UN. Nah, di sini sudah diketahui semua. A diketahui ada. N diketahui ada. UN juga udah ada. Tinggal masukkan aja. SN juga ada. SN itu yang mana? Yang kita cari. Ya, karena ini nada kemungkinan bisa salah nih dia. Karena dia nggak pakai rumus. Ya, berarti N per 2. N per 2 berarti N-nya berapa? 101 per 2 dikali A-nya adalah 100. Ditambah UN-nya berapa? 200. 200. Berarti kita jumlahkan dulu yang di dalam Kurung kurung. Berapa ini? 100 tambah 200. 300. Berarti 101 per 2 dikalikan 300. Nah, kita coret-coret. Ya, 300 sama 2-nya kan bisa dibagi 2 masing-masing. 300 bagi 2 berapa? Anggap saja 30 bagi 2. 30 setengahnya 30 berapa? 15. Nah, berarti 15 tambahin 01. 150. Sekarang kita kalikan. 150 dikalikan 101 itu berapa? Oke, dikalikan 0, 5, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 1. 0, 5, 1, 5, 1. Berapa? 1, 5. 150. Nah, berarti jumlah halaman yang benar berapa dari 100 sampai 200? Kalau kamu jumlahkan manual itu sangat lama. 101 tambah 102 tambah 103 sampai 200. Nah, kita menggunakan rumus ini. Jadi rumusnya cukup kamu pahami saja sampai terngiang-ngiang, sampai hafal ya. N per 2 kali A plus UN. Jadi ya, rumus. Jumlah halaman yang sebenarnya adalah 15.150. Berarti dia kebanyakan 150 ya, yang dihitung nada itu kebanyakan. Nah, oleh karena itu pernyataan yang tepat apa? Nada menghitung halaman 150 sebanyak 2 kali. Benar nggak? Bisa, bisa. Iya, karena selisihnya cuma berapa? Selisihnya tadi cuma 150 halaman. 150. Jadi kemungkinan dia menjumlahkan halaman 150-nya 2 kali. Makanya kok bisa 15.300 ya kan? Berarti otomatis nomor A, option A adalah yang paling benar. Nah, terus kita telaah kenapa kok option B salah? Nada menghitung halaman 100 dan 50 sebanyak 2 kali. Bener nggak? Harusnya bener nggak? Kalau 100 halaman, halaman 100 2 kali, halaman 50 2 kali. Berarti 100 tambah 50 juga 10. 150. Terus kenapa option B kok salah? Karena 2 kali. kan sama aja. Halaman 100 sama 50 sebanyak 2 kali. Berarti kan kalau di total 150 juga dia kelebihannya. Terus kenapa salah? Nah, karena dia tidak menghitung halaman 50. Dia tuh cuma ngitung halaman 100 sampai 100. 200. 200. Jadi itu salahnya. Kita terkecoh di kalimat ya. Dia nggak ngitung halaman 50. BTW dia ngitungnya dari 100 bukan dari 50 ya. Jadi oleh karena itu option B pasti salah. Option C. Hasil perhitungan nada sudah tepat dan tidak ada kesalahan. Salah.
Kelebihan 150. Jawabannya nomor C. Terus yang D, halaman 150 terlewat oleh nada sehingga tidak masuk dalam perhitungan. Ini kelebihan, bukan malah kurang 150. Dia plus 150 bukan kurangan, jadi salah. Terus halaman 150 terlewat oleh nada sehingga tidak masuk. Kode wae. Ada 50-nya. Dia nggak ngitung halaman 50. Salah. Itu ya. Oke, paham. Paham kan? Kita lanjut. Yo, nomor 23. Persiapan acara. Ada ilustrasi ya di sini. Pak Abdul akan mengadakan pesta besar di rumahnya sehingga ia harus membeli berbagai macam kebutuhan pokok. Sebelumnya, ia sudah membeli 20 karung beras dan 6 dus minyak goreng dengan total harga Rp3.600.000. Kemudian Pak Abdul menambahkan 15 karung beras dan 5 dus minyak goreng dengan total harga Rp2.800.000. Berapakah total pengeluaran Pak Abdul jika keseluruhan kebutuhannya adalah 45 karung beras dan 15 dus minyak goreng? Kayak gini kamu tahu nggak caranya gimana? Cara nyari taunya. Ini adalah soal persamaan linear dua variabel. Ya, jadi ada karung beras dan ada minyak goreng. Bagus. Berarti ada dua variabel. Ya, berarti kita harus ngitung satu karung berasnya itu berapa, satu dus minyak gorengnya itu berapa, biar kita bisa menghitung 45 karung beras dan 15 dus minyak goreng. Nah, berarti di sini kalau kamu menghadapi soal seperti ini, kita harus menggunakan permisalan. Ya, permisalan. Nah, kamu mau karung berasnya kamu misalin apa? Huruf apa? Itu. Karung beras misal. Misal A gitu ya. Berarti karung beras itu adalah A. Di situ minyak goreng. Minyak goreng adalah B gitu aja. Biar simpel. Nah, berarti kalau dia sudah membeli 20 karung beras dan 6 dus minyak goreng totalnya 3.600.000. Nah, berarti di sini ada satu persamaan. Nah, persamaan pertama apa yang kita peroleh? Ini persamaan pertama, 20 karung beras dan 6 dus minyak goreng harganya 3.600.000. Nah, berarti kita tulis 20 apa karung beras A ditambah berapa? 6 B sama dengan 3.600.000. 3.600.000. Habis itu, persamaan kedua dari mana? 15 karung beras dan 5 dus minyak goreng, totalnya 2.800.000. Nah, berarti persamaan kedua apa? 15A ditambah berapa? 5B, 5 minyak goreng, hasilnya adalah 2.800.000. Habis itu gimana caranya buat nyari satu A, satu B? Nah, kalau kamu Ya. menemukan dua persamaan ini, persamaan ini masuk materi persamaan linear dua variabel, itu salah satu harus kamu jadikan nol. Nah, di sini kan angkanya beda semua ya, 20, 15, 6, 5. Kalau kita kurangkan tetap ada AB. Nah, jadi kita harus habiskan B atau habiskan A. Nah, berarti caranya gimana sih? Nah, jadi satu angka ini, satu depan variabel, satu depannya angka depannya huruf, itu harus ada yang sama biar kalau dikurangkan jadi nol. Gitu ya, paham?
Nah, berarti kalau kita mau menghabiskan yang B, nah kita mau menolkan yang B, berarti 6 sama 5-nya itu harus jadi angka kembar. Nah, gimana biar jadi angka kembar? Kita kalikan jadi angka biar yang sama, biar menghasilkan angka yang sama. Kalikan berapa ini masing-masing? Carikan KPK-nya. 6 kali kebalikannya aja kalau nggak tahu. Kebalikannya berapa? Tiga. Dua Eh, dua. hah? 6 kali 2, 12. Emang 5 bisa jadi 12? Kan nggak bisa. Kalikan kebalikannya aja. 6 kali 5, 5 kali 6. Kan otomatis sama ini nanti. Ya nggak? Jadi kalau kita keluar, kalau kita kalikan, itu jadinya berapa? 20 kali 5. Berapa? 2 kali 5. 100A. Ya kan? Ditambah 6 kali 5. Berapa? 30. 30B. Habis itu 36 kali 5. Oh, kita kerjakan 36 kali 5. Berapa? 0, 3. 180. Nah, 180. Oh, tambahin nolnya 5. Lalu 6, 15 kali 6 berapa? 15 kali 6. Ini 5 kali 6, 90. 30. Nah, 90. Berarti 90. Ditambah berapa B itu? 5 kali 6 berapa? 5 kali 6 adalah, 30. nah, 30. Lah iya kan kita sama kan. Berarti 28 kali 6, 28. 14. eh, 68. 168 toh. Oh iya, 168. Nah, tambahin nolnya 5. Nah, udah ada angka yang sama belum? 30. Nah, jadi kalau kamu mengerjakan persamaan seperti ini, kalau udah ada angka yang sama, berarti bisa dieliminasi Kurang. substitusi. Heeh, berasa dikurang sama dengan nol. Jadi, kalau kita eliminasi, kita kurangkan, itu B-nya habis. Ya, alias nol. Jadi 100 kurangi 90 berapa? 100A kurangi 90A. Berapa? A kurangi 100 kurangi 90. 10. 10A. Nah, berarti 10A sama dengan berapa ini? 180 kurangi 168. Nah, kan ini 0. Pinjam ke depan jadi 7. Nah, sini jadi 10. 10 kurangi 8, 2. 7 kurangi 6, 1. Jadi tinggal 1.200.000. 12. Kalau kita cuma 1.200.000. mau nyari A-nya berapa? A itu kan tadi harga karung beras. Berarti tinggal dibagi 10. Lu. Nah, berarti 1.200.000 rupiah dibagi 10 berapa? Tinggal dicoret, Set. seret, seret. Berarti 100, 120. 120.000 harga satu karung beras. Dah ketemu. Nah, berarti kan kita bisa tahu tuh harga satu karung berasnya berapa.
120.000. Sekarang kita cari B. Nah, cari minyak, cari harga satu minyak goreng. Nah, kita masukkan ke persamaan yang paling sederhana. Kan ini ada 4 nih persamaannya. Ada satu, Hmm. 2, 3, 4. Nah, berarti eh berarti kita cari yang paling sederhana, yaitu yang mana? Yang paling pendek. Yang paling kecil itu adalah yang ini ya. Yang ini ya, yang paling kecil. Nah, kita menggunakan persamaan yang kedua itu untuk mencari yang B. Gimana sih caranya? Yuk, sini. Ya, berarti 15A ditambah 5B sama dengan 2.800.000 rupiah. A-nya udah ketemu, berarti kita substitusi. Apa sih substitusi itu? Kita ganti A-nya dengan 120.000. Nah, terus ditambah 5B sama dengan 2.800.000. Nah, sekarang tugasmu adalah mengalihkan 15 kali 12. Nah, 15 kali 120. Berapa? 180. 180 ya. Oke. Nah, 180 ditambah 5B sama dengan 2.800.000. Nah, setelah itu berarti apanya yang dipindahkan? Biar kita dapat B-nya aja. 1.800.000-nya dipindahkan ke ruas Ya. kanan. Berarti dari plus jadi Main min. Berarti dikurang. kurang Ya, kurangi 2.800.000 dikurangi 1.800.000. Jadinya berapa? 1 juta, 1 juta. 1 juta saja. Betul. Nah, kalau 5 minyak goreng itu 1 juta, berarti satunya berapa? Tinggal pindah ruas lagi yang 5. 5 dari kali jadi bagi. Berarti 1 juta dibagi 5. Ya. Berapa? Apa B-nya? Ya. Dua. Eh, Tinggal coret-coret aja. Ini kan ada 10. 10 bagi 5 kan bisa. Coret sama 5. 10 bagi 5 berapa? dua. Nah, ya udah berarti tinggal tambah 2. 2, nolnya tuh Waga Padma. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi satu karung beras, kok beras? Satu minyak goreng adalah harganya 200. Nah, kita udah tahu masing-masing. Sekarang pertanyaannya adalah berapa sih harga 45 karung beras dan 15 dus minyak goreng? Berarti 45, 45 B, 45A ditambah 15B berapa coba? Berarti 4, 5A ditambah, berapa mau? 45A ditambah 15B. Berapa, Dek? Berarti 45 kan satuannya tadi A-nya 120. Ya udah, kita kalikan. Berarti 45 A-nya diganti 120.000. Berapa? Terus B-nya 15 dikali 200.000. Berapa? 45 kali 12 berapa? 0, 1, 9, 0, 14, Empat. 5, 5.
5, 5/40 kan? Tambahin ya, nolnya 4, tambahin nolnya 4, 2, empat ditambah. Terus 15 kali 2 berapa tadi? 15 kali 2, 30. Berarti 30 tambahin nolnya 2 tambahin 1000, nolnya 3. Nah, ya udah. Berarti 5.400.000 ditambah 3 juta. Berapa? 5.400.000 ditambah 3 juta. Berarti 8 juta 400. 8.400.000. Inilah dia jawabannya. Nih ketemu yang B. Paham? Paham, paham. Ya. Pasti ini pernah kok, pernah diajarin di SMP atau SMA. Oke. Nah, karena di sini soalnya sudah tidak ada, kita balik ke PR yang masih belum sempat kita bahas kemarin. Kira-kira kecatat berapa ya dulu itu ya? Apakah catatan 8? Ada beberapa soal itu loh kemarin. Ini bukan. Bentar, bentar. Tabel penalaran umum ya dulu itu. Bukan juga. Berarti catatan 3. PR yang sebelum kita bahas. Iya. Eh, oh udah sih. Ini belum ya? Oh iya, kurang 2 nomor ini ya yang belum dibahas. Hmm. Ya kan? Hmm. Yo, kemarin kurang 2 nomor aja yang belum dibahas pas catatan ketiga, pertemuan ketiga kemarin. Sampai-sampai belum dibahas, cuma kurang 2 nomor aja. Yo, bentuk akar. Nah, di sini ada bentuk akarnya adalah jika akar A pangkat Empat. akar A dari 4 dan akar 9 dari 4 juga. Sama dengan 1/2 min akar 3. Maka A berapa? Nah, jawabanmu kemarin adalah 2. Gimana sih caranya? Kan enggak? Caranya adalah dirasionalkan terlebih dahulu. Oh, akarnya. Ya, akarnya. Oh, heeh. Jadi coba kamu kamu kalikan yang kanan, ruas kanan itu dengan bentuk sekawannya. Enggak maksudnya. Coba kamu ini kalikan dengan yang kanan ini dengan 2 plus akar 3 deh. Hmm?
Jadi 1/2 min akar 3 dikalikan. Bentuk sekawan itu kebalikannya ya. Tandanya dari min jadi plus. Nah, yuk kalikan ini. Jadi kalikan ke atas dan bawah. Berapa tuh? Ini tak ubah dulu. Itu atas dikali atas, bawah kali bawah. Ya, yang bawah kalikan ke dalam. Yang atas tidak usah dikali atas. Yang atas kan udah, berarti tinggal udah itu. Empat. Apa? Berarti Berarti akar, dua dikali dua yang kiri dikali dua yang kanan. iya, dikalikan ke dalam ya, seperti biasa. Empat. Kayak dua kali Terus dua, dua dikali. 2 kali akar 3, itu loh. Hmm, Berapa coba? ini empat tambah dua. Nah, hmm, dua kali dua empat. Dua kali Ya, akar tiga. Dua akar tiga ya. Jadi 2 akar 3 bener. dua berarti plus terus minus akar lima berarti. Berarti berapa jawabanmu? Minus akar lima kali dua. Empat tambah dua akar tiga. 4 tambah 2 akar 3, lalu min, Lalu min akar 5 kali min 2, min akar 5 kali min akar. dua akar lima. Oh, pintar. Terus, Terus yang akar ini gimana? ya akar 5 kali akar 3 berapa? Tinggal dikalikan. Nanti hasilnya dalam akar. Wah, belas. Min akar ya, tapi akar 15. Itu. Berarti berapa? Eh, ini akar 3 loh, Dek. Ini akar 3 loh. Ini 3 bukan 5. Oh, sembilan berarti. Nah, kalau mengalihkan angka kembar, akar 3 kali akar 3, kan akar 9 itu berapa? 3 kan? Berarti tinggal akarnya Hmm, hilang. Berarti min 3. tiga. Berarti ada nggak variabel yang sama? Angka yang Akar tiga. 2 akar 3 ya. Hmm. Nah, berarti tinggal dicoret. Seret.
Berarti jawabannya berapa? 2 plus akar 3. Habis itu per 4 kurangi 3. Yang angka. Nah, 4 kurangi 3 berapa? 1. 1. Berarti 1 nggak usah ditulis. Nah, kan per 1. Nah, habis itu kita masukkan akar A. Akar A dari 4 ditambah akar 9 dari 4. Yo, berarti gimana ini? Itu dijadiin A pangkat 1/4 sama Betul. plus 9/1/4. A. Terus gimana? Terus 1/4-nya bisa dicoret. Ya enggak, no. Ya. Gak bisa coret kan ini bab tambahan. Hmm. Karena ini 2 tambah akar 3. Nah, berarti 9 sama 3 itu kan terkait sama-sama punya angka 3. 9 itu kan 3 kali Hmm. 3. Ini ketiganya juga kita jadikan 3 1/2. Nah, berarti 9-nya kita jadikan apa? 3 pangkat. Tiga. Oh, 3. 3 satu pangkat per 2. dua. Oh, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kali 1/4. Nah, ini tetap 1/4. Nah, berarti sama dengan berapa? 2 ditambah 3 1/2. Nah, habis itu gimana? 2 kali seperempat dulu. Berapa? 2 kali seperempat. Jadi coret-coret toh? Seret. Seret. ya. 4 bagi 2 2. Dua. Nah, berarti ini sama kan? Ada yang sama kan? 3,5. Ya. 3 pangkat setengah. Sama dengan 2 ditambah 3 pangkat setengah. Nah, ini A pangkat 1/4. Nah, berarti berapa? 3 pangkat setengahnya kita pindahkan ke ruas kanan atau Kanan. kiri. Terserah. Kalau dikurangi jadinya 0. Berarti bisa kita coret. Seret, seret. Udah habis. Berarti tinggal berapa itu? A pangkat seperempat sama dengan 2. Dua. Berarti A-nya berapa? Kalau A pangkat seperempatnya saja 2, berarti A-nya berapa? Berarti sama-sama kita kalikan dengan Dua. 2 apa? Ini kan kalau pengen jadi A kan kalikan 4. Ya enggak? Berarti ini juga kalikan pangkat 4. Empat. Nah, berarti kan ini bisa jadi 1. Bisa jadi 1A. Berarti 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? Berarti 4 Enam kali belas. 4. Betul, 16. Nah, ketemulah A-nya adalah 16. Ya. Kenapa jawabanmu sangat jauh sekali? Kemarin kamu 2 ya jawabannya. Hmm. Mungkin karena belum paham bentuk akar ya. Jadi pertama rasionalkan dulu. Biar apa? Karena kalau ada akar di bawah, akar di bawah per atau penyebutnya ada akar 3 itu nggak boleh. Jadi penyebut itu harusnya bilangan yang tidak berakar. Nah, makanya itu kita rasionalkan dulu kali bentuk sekawannya. Jadi dikalikan lawannya. Jadi dari min jadi plus. Nah, terus habis itu udah deh kita main-mainin. Habis itu kita pindah akar jadi pangkat, kita samakan.
Yang ada 3 sama 3 biar bisa dicoret. Barulah kita ketemu A sama dengan 16. Gitu. Lalu, terakhir. Yo. Jika X lebih dari 0, X sama dengan tidak sama dengan 1. Memenuhi bentuk X pangkat 1/P kali X pangkat 1/Q sama dengan X 1/Q. Dengan P dan Q merupakan bilangan rasional. Maka hubungan antara P dan Q adalah, adik, jawabanmu apa kemarin? Oh, belum tak coba nih yang ini. Oh, belum coba tuh. Terus. Hmm. P dan Q merupakan bilangan rasional. Hmm. Hubungan antara P dan Q. X-nya lebih dari 0. Oh, tapi bukan satu ya. X kalau Dua berarti. dikalikan itu ditambah. Ya kan? Berarti X 1/P ditambah 1/Q. Ya nggak? Ya kan? Hmm. Nah, habis itu sama dengan X pangkat 1/P. Nah, berarti ini tinggal diapakan? Tinggal X-nya dicoret. Ya nggak? Kan ini X angka besar semua. Barulah kita dapat 1/P ditambah 1/Q sama dengan 1/Q. Nah, habis itu kita jumlahkan. Pecahannya disamakan penyebutnya dahulu jadi PQ. Nah, kalau jadi PQ berarti yang atas dikali Q, yang sini kali P. Berarti 1 kali Q adalah Q, 1 kali P adalah P. Sama dengan 1/PQ. Nah, habis itu dikali silang atau ininya kita pindah ke ruas kanan. Jadi ke atas kan? Nah, Hmm. berarti Q ditambah P sama dengan PQ per PQ. PQ per PQ berapa? Oke. Habis 1. Berarti P plus Q atau P plus Q atau Q plus P sama aja. Sama dengan 1. Tuh. Udah jawabannya ini. Jawabannya yang B. Udah selesai. Ada yang mau tanyakan? Temuan hari ini. X lebih X. X lebih dari apa? Terus maksudnya Apa? gunanya X-nya apa? Buat apa? X-nya buat apa? Buat lah ya, Ada pernyataan X-nya itu gitu. kan ini bentuk, ini kan materi eksponen. Nah, buat ini, buat bilangan utamanya X-nya. Kan biasanya kalau eksponen juga angka besarnya kan dicoret-coret toh. Jadi kayak pangkat-pangkat aja toh. Nah, kayak ini juga. Kayak ini kemarin, 5 sama 5 ini loh. Nih, 5 sama 5 ini kita coret, ya kan? Ini ada 5. 5. Ini kan sama-sama kita coret. Biar apa? Biar pangkat sama dengan pangkat. Nah, jadi kenapa kamu tanya ada X-nya? Ya biar berpangkat aja. Biar kita tahu kalau X pangkat sesuatu sama dengan X pangkat sesuatu itu bisa dicoret. Jadinya pangkat sama dengan pangkat.
gitu. Jadinya pangkat ini sama dengan pangkat ini gitu loh. Itu sifat-sifat eksponen. Itu aja. Ada lagi? Nah, hmm, Ini tahu. yang itu Yang ini kenapa? yang 3.600.000 tadi hasil dari perkalian kali Hah? 5 itu ya, Apa? yang hasil 3.600.000 itu perkalian dari 5 Betul. hasilnya. Yang anu toh 118 juta toh. Ya 18 juta itu perkalian dari 36 kali 5. Yang mbok bingungin mana? Oh, oh, oh. Oh, di 3.600.000 itu udah di soalnya. Iya, soal yang atas, yang dua persamaan di atas itu Hmm. cuma dari soal. Nah, terus yang bawah itu kenapa kita kalikan? Karena biar ada nolnya. Biar ada yang jadi nol. Nih, itu dari soal. Kalau ini ya udah dikalikan. Gitu. Oh, Paham? oh iya, iya. Terus, ada lagi yang ingin ditanyakan. Sudah, sudah. Oke, udah ya. Oke, udah. Gampang-gampang semua. Cuma ya itu ada beberapa yang sulit kayak bait-bait tadi sama ini. Aritmatik kalau nggak hafal rumusnya. Nah, ini tadi kita belajar materi baru ya, yang persamaan linear dua variabel sama barisan aritmatik. Yang lainnya biasa, penalaran umum biasa. Oke, kita sudahi. Oke, kita ambil documentationnya dulu. Kok gambarmu hilang sih? Kok gambarmu hilang, Dek? Kok nggak ada gambarnya, Dek? Lah, dah keluar dia. Hmm. Hmm. Jam 11 malam ini.
Lalui kita. Our look terlalu susah. Sabar. Ah, baju banget. Mana? Sabar. Ah. Oh udah. Oke dek. Cuma cuma tinggal foto sama penutupan dek. Yuk guys. Kamu, nah, Kuota udah aja nggak apa-apa. kuota aku habis ternyata. Oke, Mbak, bentar. Oke, kita ambil dokumentasinya dulu. Ya, Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke deh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan pertemuan hari ini dengan lancar. Dan besok Senin libur. Jadi kita mulainya Selasa lagi. Nah, hari ini nanti aku akan kasih PR juga. Mungkin dua atau tiga. Jadi, sebelum menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat di kedepannya dan dimudahkan dalam menjalankan tes UTBK tahun ini. Berdoa mulai. hmm, Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dek hmm, Kolbi. Selamat istirahat. hmm, Jangan lupa belajar. ya, Tak terima tutup. kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Terima kasih, terima Dadah. kasih. Siap. Okay, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn on notifications supaya kalian dapat dapetan konten terbaru aku. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next video. Peace.